Assalamualaikum, halo teman-teman. Alhamdulillah kembali lagi di channel aku Roshida tentang sharing time. Malam ini aku mau sharing tentang kegalauan aku yang sudah aku lalui mulai dari sore tadi sampai malam ini gitu ya. Kenapa sih gitu ya, kok ini judulnya tentang kematian gitu ya, kenapa gitu, apakah ada saudaraku yang udah meninggal? Iya, tentunya dalam waktu dekat ini sekitar 5 hari lagi mungkin saudaraku itu kerabat ya, Mbah Pak D itu sudah meninggalkan kita 40 hari gitu. Kemudian selain itu bukan itu yang membuat aku galau, tapi lebih ke perasaan tidak tenang, was-was ataupun khawatir yang berlebihan gitu ya. Maka alangkah baiknya jalan yang aku ambil adalah lebih banyak beristighfar gitu ya. Barangkali mungkin ini adalah sebagai peringatan dari Allah supaya aku lebih banyak mengingat kematian, supaya aku lebih ingat dan lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena mungkin di kesibukan setelah hari raya udah fokus ke kuliah, fokus dengan pekerjaan, semua yang ada di sekolah, di PAUD itu sangat-sangat full kegiatannya gitu ya. Kemudian udah mencoba buat membayar hutang puasa, hutang haid, itu gagal terus dan tidak coba lagi selama 3 kali gagal kayak gitu. Ini mungkin bentuk dari peringatan dari Allah gitu ya. Kemudian kemarin kan juga jalan sama teman-teman, sama abang, sama keluarga juga kayak gitu. Kayaknya saat ini gitu ya, bagi aku sih waktunya buat muhasabah diri kayak gitu, untuk memperbaiki dan ikut kajian lagi kayak gitu. Jadi kenapa sih aku kok galau kayak gitu ya? Jadi mulai dari tadi sore itu aku tuh udah nggak tenang banget gitu loh. Bangun tidur itu udah nggak tenang, bangun tidur siang ya, aku nggak tidur siang sih, cuma aku istirahat sebentar habis kuliah jam 3, terus kayak opatku berat banget gitu kan ya. Akhirnya alhamdulillah aku ada kesempatan buat tidur dulu deh. Sebenarnya nggak boleh tidur habis asar sama bangunku tuh, nggak boleh teman-teman, tapi aku coba buat tidur kayak gitu. Akhirnya aku tidur gitu. Kemudian saat bangun, karena belum sholat asar, aku bangunnya sekitar jam 4 lebih 15, jadi tidurnya sekitar 1 jam 15, karena selesainya kan jam 3 aku langsung naik kasur gitu ya, karena aku kuliahnya juga di kamar ini, nggak di mana-mana. Nah pas bangun itu aku sholat sama mandi gitu ya, mandi dulu gitu ya, karena kan panas ya hawanya ya, kayak butuh mandi banget gitu. Terus sholat masih belum tenang, pikir aja gitu ya. Dalam main tenang, jadi tambah sama bautiku tuh disuruh takziah gitu. Gini, aku rencananya tuh udah nggak mau hari ini, maunya besok aja, tapi dari kemarin aku tuh ngulur terus, nggak ngasih kepastian gitu loh. Soalnya bude aku tuh udah berangkat duluan di takziah tetangga gitu. Aku rencananya sore tadi tuh mau keluar, mau beli cinnamon roll gitu ya. Aku suka banget sama cinnamon roll itu. Dulu aku sering order di orang tua murid aku, di mamanya Hanan. Terus karena aku nggak punya kontaknya, terus nggak bisa nanya ke teman-teman, kayaknya teman-teman juga nggak ada yang ini deh save, karena yang jadi guru kelasnya dulu itu aku gitu. Akhirnya ya udah nggak pernah order lagi di mamanya Omar. Tapi aku punya langganan teman aku, teman SMA kalau nggak salah, dia buka order. Aku rencananya sore tadi mau beli, akhirnya nggak jadi keluar deh. Aku kemana? Aku takziah. Nah pas aku takziah itu aku itu karena aku nggak mood ya, nggak langsung keluar. Aku tuh ganti baju terus gitu loh, ganti rok, ganti celana, ganti kerudung, ganti kaos gitu ya, maksudnya celana dalaman ya kayak gitu. Sampai dalaman pun aku tuh harus matching kalau mau keluar. Aku mau yang pakai training yang bervolume atau pakai yang agak slim, harus pakai legging kayak gitu, karena kan buat dalaman rok atau gamis aku ya kayak gitu. Akhirnya udah jam 5, nah jam 5 ini aku berangkat deh ke tempat takziah di belakang rumahku, di tetangga. Nah di sana aku sebelum berangkat aku tuh nggak bisa menutup pintu belakang kayak gitu ya. Akhirnya udah aku lama nutupnya. Tiba-tiba ada rombongan lewat, ada tiga tetangga aku, satunya ustazah aku, satunya lagi adik iparnya ustazah aku, satunya lagi Bapi ini tetangga aku sebelah yang udah tinggal di deketnya rumah aku. Itu udah puluhan tahun yang lalu, sama mbakku itu kayak sudah soulmate gitu kan. Nah ini diajak di bareng gitu ya. Kemudian pintu belakang yang tadi aku nggak bisa tutup, aku ganjel sama tempat sampah kayak gitu. Ini kita berangkat buat takziah. Nah di perjalanan takziah itu aku kayak biasanya kalau sama orang-orang dewasa, sama tetangga gitu, gak banyak ngomong sih, cuma diem aja gitu kan. Ya ngomongnya di mana, di depan kamera sama di depan anak-anak kayak gitu doang. Terus saya nyampe ke sana gitu ya, nyampe di rumahnya, cerita deh anaknya kayak gitu, kayak udah ya udah deh, diikhlasin aja gitu. Bahkan saat sakit itu, saat di ujung kesakitan
ibunya sebelum meninggal, bahkan diarahkan sama saudaranya itu udah nggak apa-apa, nggak usah dibawa ke IGD kayak gitu, maksudnya ditunggu aja di rumah kayak gitu, maksudnya nunggu kematiannya. Kayak ya Allah gitu sih gitu. Padahal kan mungkin menurut mereka, karena aku nggak ngerasain ya, tapi memang usianya sudah 77 tahun, apa namanya, udah waktunya kayak gitu, karena orang tua aja dan ciri-cirinya semuanya itu sudah berubah kayak gitu. Kalau misalkan dibawa ke IGD itu malah menyakitkan buat apa namanya, beliaunya itu yang sakit itu gitu ya, karena kan nggak bisa gerak gitu ya, kayak gerak sedikit aja tuh sakitnya luar biasa kayak gitu, jadi harus berbaring doang di kasur itu waktu sebelum ajal menjemputnya kayak gitu. Kayak ya Allah, kok banyak sekali sih cerita-cerita kayak gini, aku tuh sampai lemes loh kalau misalkan habis dari takziah itu nangis terus gitu ya, bayangin ya, maksudnya itu menimpah terjadi ada di rumah aku kayak gitu. Dan pasti tidak menutup kemungkinan gitu ya, maksudnya di beberapa tahun ke depan atau pasti kita akan menemui hal-hal tersebut, bahwa ajal itu pasti akan selalu datang kayak gitu ya. Makanya kalau ada takziah, kalau ada orang yang meninggal, itu usahakan untuk segera buat datang kayak gitu ya, karena kan kerabat yang atau anggota keluarga yang ditinggalkan sudah pasti terpukul, sudah pasti sedih kayak gitu ya. Kita berada di sana adalah untuk support kayak gitu. Kemudian ditinggal dengan orang yang bersama dengan kita bertahun-tahun di atap yang sama, pasti itu berat kayak gitu. Mungkin aku saat ini alhamdulillah Allah berikan keluarga yang lengkap, orang tua yang lengkap, tapi di setiap ada berita kematian aku selalu kayak ya Allah kayak gitu ya, suatu saat nanti aku akan menghadapi hal yang sama, suatu saat nanti aku akan menghadapi hal seperti ini gitu ya, apa ya langkah yang akan aku ambil gitu, apakah aku bisa setenang ini gitu, kemudian apakah aku bisa melewati hari-hari tanpa orang yang sangat aku sayangi gitu. Jadi menurut aku sih dari kejadian kematian kayak sebelumnya tuh di bulan puasa tuh kan ada yang bakung tuh, bapak deh, saudara masnya bakung aku itu meninggal kayak gitu. Bener-bener Allah, bener-bener sangat tertancap sekali di ingatanku bagaimana perjuangannya untuk hidup, bagaimana perjuangannya untuk melawan rasa sakit gitu ya. Kasihan gitu kalau ada orang tua sakit perut gitu ya, nggak bisa gini karena ajalnya udah dekat kayak gitu. Jadi hal itu mengajarkan aku gitu, maksudnya udah lama sih, bahwa aku juga pernah punya cita-cita suatu saat nanti kalau misalkan Allah berikan apa ya rezeki yang luar biasa, pengen deh kayak punya panti jompo gitu, maksudnya untuk memfasilitasi orang-orang yang sudah sepuh gitu, kita merawat gitu. Karena alhamdulillah aku hidup bersama kakek dan nenek ya sejak kecil kayak gitu, maksudnya orang tua ada gitu, tapi dalam satu atap rumah itu aku sama kakek sama nenek itu, jadi pastinya lebih banyak diemnya gitu, karena kita mikir, maksudnya aku sebagai anak muda itu mikir gimana ya kayak cara kita bisa terus berbakti sama mereka gitu ya. Caranya adalah aku selalu pulang tepat waktu, kemudian nurut gitu, kemudian kalau udah ajak ngobrol sering menemani buat ngobrol kayak gitu. Karena bagiku tentang kematian ataupun tentang orang tua itu, waktu mereka itu kebahagiaan mereka itu adalah kumpul dengan anak-anaknya kayak gitu. Jadi muhasabah aku adalah gimana caranya supaya kita bisa lebih dekat lagi sama Allah, lebih taat lagi, kemudian sayang sama keluarga, dan bisa lebih berempati dan memperhatikan lingkungan sekitar. Kalau misalkan ada takziah, ada persoalan sosial di lingkungan rumah, lingkungan rukun tetangga atau rukun warga, kita harus segera. Nah, kenapa sih kok aku yang harus takziah? Karena aku di rumah itu tinggalnya berempat ya, kakek, nenek, aku sama adik aku, dimana orang tua aku kan kerjanya di luar kota gitu, jadi kadang pulang kadang di luar kota gitu. Nah sehari-hari ini sebisanya berempat. Nah nenek aku tuh sudah nggak bisa jalan gitu, jalannya itu kayak pakai gerang gitu. Nah otomatis kan nggak mungkin kalau bakung aku sama adik aku cowok, adik aku kelas 1 SMP gitu. Nah otomatis harus aku kadang bakung aku kayak gitu. Jadi kita sebagai anak muda nggak boleh kayak acuh gitu ya. Kemudian kalau aku sih udah dari lama, dari waktu aku SD kayak gitu, aku sering dulu SD itu diajak ziarah gitu ya, ziarah kubur ke makam keluarga di TPU dekat kecamatan kami, untuk diperuntukkan untuk keluarga kami, untuk daerah kami itu. Sering kesana dulu aku kecil, atau ke TPU di orang tuanya ayahku di Kabupaten Pasuruan ya, maksudnya masih dekat di keraton sana. Itu aku selalu nangis kalau datang ke TPU atau ke kuburan, nggak tahu kenapa, karena apa ya, kayak suatu aku masih meninggal kayak gitu kan ya, karena memang kematian itu pasti datangnya gitu ya. Kalau pernikahan kan belum tentu kayak gitu. Jadi aku kematian itu, berita tentang kematian apapun yang itu tentang kematian benar-benar membuat aku galau kayak gitu ya. Jadi aku lebih
banyak diem, nangis kayak gitu, nggak bisa ngomongnya gitu. Jadi aku tuangkannya di sini gitu. Terus akhirnya aku tadi juga kayak nggak mood sekali ya, alhamdulillah aku masih bisa berangkat ngajar ba'da maghrib. Sebenarnya aku nggak mau, tapi di tempat ngajar gue kan gurunya kan 4, nggak masuk 2, tinggal 1. Terus kalau nggak masuk kan jadi tinggal 1 aja. Akhirnya aku masuk ada 2 guru, dan itu ngehandle banyak ya Allah, masya Allah, dalam waktu 1 jam mulai dari ba'da maghrib sampai ke adzan isya. Alhamdulillah. Terus pas aku pulang, aku video call sama abang Raffi, ya seperti biasa buat cek abang lagi mana, oh abang lagi pam, kayak gitu-gitu aja. Terus izin mau keluar, dan aku keluarnya itu jam 9 karena aku sangat-sangat galau mau keluar, mau ini. Maaf ya teman-teman, tadi itu kejadian memorinya penuh 127 GB penuh. Jadi aku hapus semua video, 1500 video lah ya, udah aku hapus. Aku lanjutkan lagi ya tentang tadi gimana perasaanku pas aku setelah pada Isya itu, apa aja yang aku lakuin gitu kan. Dan akhirnya padahal aku itu rencana mau keluarnya itu setelah pulang ngaji pada Isya jam 7 ya, aku mau keluar karena aku masih bingung, masih nyiapin tugas, nyiapin ini itu, masih ganti-ganti baju lah, terus masih ape-apean lah. Akhirnya aku izin jam 8, WA abang aku izin keluar ya, karena kemana pun aku harus bilang sama abang biar abang di sana tuh kayak tenang gitu. Terus iya boleh gitu, mana mau jajan gitu, ya udah jajan terus katanya gitu. Iya lagi. Tapi setelah izin itu aku nggak langsung berangkat gitu loh, aku masih nyiapin mood, prepare lagi gitu ya, kayak ganti kerudung lagi, nggak selesai. Akhirnya makan dulu, aku belum makan malam kebetulan. Akhirnya makan untuk nggak balik-balik sampai yang namanya pintu tuh udah ditutup 2 kali. Akhirnya aku memutuskan pergi sekitar jam 9 aku pergi. Aku pengennya tuh cari yang cinnamon roll itu, ternyata itu udah habis. Benci yang bersebut muter-muter deh, oh aku mau cari lip cream Hansui yang nomor 6. Ternyata pas sampai tokonya di Pandara itu gak ada. Terus yaudah deh, karena aku lagi jerawatan parah ya. Mana ini jerawatan banget ini ya. Aku mau beli acne patch, di sana acne patchnya juga tinggal sisa-sisa. Dan itu merek yang biasa kayak gitu, bukan yang di Rema Angel. Gak mau beli aku. Terus aduh udah jam 9 nih, udah lebih. Nyati mbaknya lagi, beli apa ya biar gak membazir akunya. Maksudnya sudah sampai sini masa gak beli apa-apa. Akhirnya aku beli apa, beli lip tint ini guys. Ya biasalah cewek ya, jajan makeup atau jajan skincare gitu. Tapi makeup aku cuma lip tint sama alis gitu, yang lainnya enggak. Ini WOU Simplicity Love Lip Tint, lip tintnya WOU Pink Sorbet yang nomor R488. Coba ini ya, aku sumpah ini warnanya ganjreng banget. Terus habis itu masa aku gak dapet jajan, aku muter-muter dulu guys. Jajan apa ya, udah malam banget lagi, malah banyak anak yang ngopi, aku sendirian gitu. Itu kan pink banget sampai ke gigi. Kayaknya sih bagus ya. Oke. Terus akhirnya buat tenangin aku bikin susu sama roti, sayuran sih aja. Semangatnya aku suka anakku. Ini juga sebenarnya aku tadi buat video mau sambil makan ya, tapi kan ya nggak enak juga gitu. Aku cicipin satu-satu ya semuanya, insyaallah. Semoga ini bisa membalikan mood kita. Tapi aku nggak bisa motongnya, pakai silet aja. Pedas enak. Gak lupa kalau misalkan kita lagi nggak mood, makanan manis itu bisa mengembalikan mood kita. Aku buat susu denko karena aku konsumsi susu ya. Kadang susu kambing, kadang susu denko. Aku bikinnya 1 dus yang 40 gitu. Karena bagus banget buat kembaliin nafsu makan aku. Ini sayur yang milky soft, suka banget karena manis kayak susu itu, lembut rotinya. Ini aku lagi ngerjakan tugas, kalau mati nanti jadi aku usahakan kayak nyala terus. Enak. Maaf ya kalian jadi harus dengerin curhatan aku yang mungkin menurut kalian gak penting gitu. Tapi menurut aku itu bagian dari peringatan sih kayak gitu.
ini maksudnya kita saat takziah lalu ada berita kematian tuh, maksud aku tuh pengennya tuh responnya tuh biasa aja, nggak bisa kayak pas-pas sendiri ya. Aku mau makan ini biar seger. Perpaduan antara nata de coco, terus apa ini, pepaya, sama ini apa ya, bentar. Apakah ini melon? Segar. Minum susu betul-betul bisa membantu nafsu makan aku. Bebas sih susunya. Aku nggak mau yang coklat kayak Milo, aku sebenarnya kan waktu di stok susu tuh pengen beli Milo kan, ada promo soalnya. Tapi kalau sebenarnya diri aku sih nggak suka coklat, kayak pahit gitu. Udah dulu ya videonya. Assalamualaikum.